Nah, suatu saat saya bisa mengunjungi di kota tua Yerusalem ini, jalan kaki hampir 20 kilo, jalan kaki ya hampir 1 jam bersama istri untuk mengunjungi Masjid Al-Aqsa atau melihat-lihat di dinding ratapan juga masuk di gereja Makam Kudus. Sepasang Mata Gagak di Yerusalem, diterbitkan oleh penerbit Interlude. Ini buku paling terbaru saya, Juni 2021. Jadi saya menulis cerita pendek Sepasang Mata Gagak di Yerusalem. Pada waktu itu saya berada di Yerusalem. Saya menghubungi Cak Kandar melalui WhatsApp, ada kemungkinan untuk menerbitkan buku ini. Jadi di kumpulan cerpen ini ada 15 cerpen yang saya produksi dari tahun 2010 hingga 2021. Jadi sepanjang 11 tahun. Tetapi saya ingin mencoba menyampaikan satu cerpen dulu yang membuat saya paling terkesan, yakni Apartemen Itu Menelan Rembulan. Saya mendapat inspirasi ketika dua orang tua, sepasang suami istri yang rumahnya berada di tepi lapangan. Dan di lapangan tersebut ada pemukiman. Nah, lapangan dan pemukiman itu digusur untuk pembangunan apartemen. Nah, sebelumnya sepasang suami istri ini kebahagiaan utamanya itu ketika malam mereka ngopi, wedangan, minum teh berdua. Karena anak-anak mereka sudah punya rumah masing-masing, hidup dengan keluarga masing-masing. Dan suami istri yang sudah sepuh ini kebahagiaan utamanya itu melihat bulan. Melihat bulan di malam hari sambil wedangan, minum kopi. Tapi sayangnya ketika lapangan dan pemukiman yang di sekitar rumah dua orang ini digusur untuk pembangunan apartemen. Dan pembangunan apartemen itu makin hari makin tinggi. Lantainya sampai 30 lantai, sehingga seringkali rembulan di malam hari itu nggak bisa dilihat oleh sepasang orang tua ini. Jadi kebahagiaan orang tua ini yang sebenarnya sangat sederhana, sangat sepele, ingin melihat bulan, terutama bulan purnama, karena cinta mereka itu cinta pengungkapan cinta laki-laki terhadap wanita yang akhirnya menjadi istrinya ini tepat ketika rembulan itu purnama. Nah, sayangnya ketika apartemen itu makin tinggi, mereka sudah susah untuk melihat rembulan. Jadi kebahagiaan mereka terenggut oleh pembangunan apartemen itu, yang memang hanya dipisahkan oleh jalan lebar di depan apartemen itu. Jadi rumah tokoh kita ini berada di tepi jalan menuju apartemen itu, sehingga ketika malam seringkali sepasang orang tua ini tidak bisa menikmati keindahan rembulan. Makanya cerita ini kemudian saya angkat menjadi cerpen berjudul Apartemen Itu Menelan Rembulan. Jadi kebetulan ini cerpen terakhir saya yang dimuat kebetulan di Kompas ID Februari 2021. Nah, cerpen-cerpen yang lain itu sebenarnya juga peristiwa yang sehari-hari yang saya tangkap, yang membangkitkan empati saya. Jadi seperti cerpen Si Gila misalkan. Cerpen Si Gila itu ya tentang laki-laki yang
dia gelandangan tapi dianggap gila, padahal dia hanyalah sekedar gelandangan yang kemudian dia mengalami kelaparan, dia minta ke warung tapi selalu ditolak. Dia terpaksa mengais sampah untuk makan dia dan sebagainya. Kemudian termasuk juga ruang untuk si Gilang, percakapan dua perasaan, kemudian cerpen ruang dua kisah antara mawar dan cinta, hikikomori dan lain sebagainya. Nah, selain cerpen bertema gangguan jiwa, saya juga mengangkat cerpen yang bertema sejarah seperti Susuk Kekebalan, Redi Kelut, kemudian ada lagi yang tadi saya sebut itu juga bertema sejarah, dua kisah antara mawar dan cinta. Nah, cerpen-cerpen ini berjumlah 15 ini terkumpul dalam buku kumpulan cerpen Sepasang Mata Gagak di Yerusalem. Ini semacam kompilasi karya saya yang menurut saya berdasarkan pilihan-pilihan terbaik saya sepanjang saya menulis selama 11 tahun ini. Jadi kebetulan ini banyak diantaranya dimuat media massa, juga media online di negara kita. Nah, teman-teman semua, latar sejarah, kemudian latar orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, dan peristiwa-peristiwa kecil sehari-hari yang memantik empati saya mewujud melalui cerpen-cerpen ini. Jadi misalkan cerpen ruang isolasi untuk si Gila. Jadi ini kisah tentang teman saya sendiri yang dia mengalami trauma di masa lalunya. Jadi dia dibully oleh teman-temannya dari kecil sampai dewasa. Kemudian trauma itu sering mengusik keseharian dia, bahkan dunia kerja. Dia tidak lama bekerja, dipecat juga karena trauma itu muncul dan mengganggu kinerjanya. Kemudian dia dirawat di rumah sakit jiwa. Kebetulan RSJ di Surakarta itu dekat rumah saya. Kadang dia ketika setelah rawat jalan mengambil obat itu mampir ke rumah saya dan dia sering curhat. Jadi kehidupan dia yang mengalami banyak tekanan psikologis baik dari luar maupun dari keluarganya, sehingga dia mengalami gangguan jiwa akut, dan alhamdulillah beberapa tahun terakhir udah lumayan membaik. Jadi sebenarnya peristiwa sehari-hari yang dialami oleh teman saya, oleh saudara-saudara saya, oleh masyarakat kita itu membuat saya terinspirasi untuk menulis cerita pendek. Kemudian percakapan dua perasaan ini juga mengangkat dua orang yang mereka secara lisan tidak mampu berkata banyak, sehingga hanya lewat bahasa tubuh dan percakapan antar mata atau pandangan itu yang bisa menyentuh perasaan mereka berdua. Nah, percakapan dua perasaan ini juga berlatar di rumah sakit jiwa. Jadi kalau saya katakan secara agak sederhana, kumpulan cerita pendek Sepasang Mata Gagak di Yerusalem ini terbagi menjadi 3 kelompok. Satu berlatar sejarah, diwakili oleh Susuk Kekebalan. Ini menceritakan tentang keterpecahan reog di Ponorogo antara reog yang ikut komunis dengan reog yang ikut nasionalis ya. Kemudian Redi Kelut, ini peristiwa pemusnahan simpatisan anggota PKI tahun 65 yang mereka
kemudian dibuang di Kali Berantas di Kediri dan Blitar. Bangunan itu menelan ibu dan bulanku, ini juga berlatar sejarah. Kemudian dua kisah antara Mawar dan Cinta, ini juga sejarah. Sedangkan cerpen-cerpen yang mengangkat persoalan gangguan jiwa ada di cerpen Hikikomori. Hikikomori itu sebenarnya istilah Jepang, kalau teman-teman tahu. Ada banyak siswa Jepang yang melakukan hikikomori, itu mereka mengurung diri di kamar, malas melakukan aktivitas luar, malas belajar, malas sekolah. Ya, bisa sampai berbulan-bulan di kamar, dan mungkin karena persoalan gangguan kepribadian dan lain sebagainya, maka banyak di antara mereka yang kemudian bunuh diri. Nah, persoalan kebahagiaan ini saya angkat juga di cerpen Hikikomori. Untuk kita yang normal, barangkali mudah kita untuk bahagia. Ketemu teman, ngopi di warung, happy-happy, santai, akhirnya kita bahagia. Tapi untuk orang-orang tertentu, teman-teman tertentu, itu sungguh sulit untuk bahagia. Karena mereka mengalami gangguan-gangguan kepribadian yang menyebabkan hormon-hormon kebahagiaan itu menipis gitu ya istilahnya, seperti serotonin, dopamin dan sebagainya. Kemudian cerpen yang lain yang mengangkat persoalan gangguan jiwa adalah Ruang untuk Si Gila. Kemudian Percakapan Dua Perasaan. Untuk beberapa cerpen dalam buku ini seperti Ruang Isolasi untuk Si Gila dan cerpen Si Gila, jadi ada dua cerpen, terutama melalui dua cerpen dalam buku ini, saya menulis naskah yang lebih panjang karena tidak puas kalau hanya ditulis dengan cerpen. Jadi saya mengembangkan dari dua cerpen ini untuk menjadi sebuah novel yang berjudul Balada Sepasang Kekasih Gila. Jadi novel itu kebetulan dipilih oleh sutradara Anggi Umbara dari Falcon Picture dan telah difilmkan. Jadi teman-teman bisa menontonnya di Klik Film. Klik Film itu seperti Netflix, seperti apa itu, Cosplay, gitu ya, Cosplay ya. Jadi itu streaming atau OTT. Jadi bisa install di Play Store, Klik Film, dan bisa menonton Balada Sepasang Kekasih Gila. Yang itu merupakan pengembangan dari cerpen-cerpen bertema gangguan jiwa. Kebetulan di sini ada cerpen Si Gila, Ruang Isolasi untuk Si Gila yang dimuat Kompas dan di Horizon. Kemudian juga ada Hikikomori yang dimuat majalah Femina. Jadi berangkat dari cerpen-cerpen yang dimuat tersebut yang ada di buku kumpulan ini, saya menulis naskah yang lebih panjang berjudul novel Balada Sepasang Kekasih Gila. Jadi buku ini, Sepasang Mata Gagak di Yerusalem, saya menulis ketika musim dingin di sana. Jadi tiap hari saya berjalan kaki hampir 10 km, padahal di tanah air saya tidak pernah jalan kaki, biasanya naik motor. Tapi karena dunia masyarakat di sana seperti masyarakat Eropa, jadi hal yang biasa kita jalan kaki dan naik bis. Tapi karena biaya hidup di sana mahal dan saya orang Jawa yang berprinsip hemat, jadi saya sering jalan kaki juga untuk kesehatan. Selama perjalanan kaki itu saya sering bertemu dengan gagak-gagak di Yerusalem yang besar. Jadi ukuran gagak di sana beda dengan gagak di Jawa, di Indonesia, hampir 2 kali lipat. Seperti kucing-kucing di sana juga besar-besar, hampir 2-3 kali lipat ya, seperti kucing Anggora dan sebagainya. Jadi gagak-gagak di sana mendekati dan seperti jinak. Barangkali hanya kurang 1 meter baru mereka menjauh. Jadi beda dengan gagak-gagak di Jawa yang semakin jarang, yang sering hanya kita lihat di angkasa.
Tapi kalau gagak-gagak di Yerusalem itu seperti burung gereja di sekitar kita. Mereka banyak bertebaran dan tidak galak istilahnya. Jadi burung-burung gagak yang banyak yang kadang mampir di kafe-kafe yang saya kunjungi bersama teman-teman dan mematuk remah-remah makanan di sampah itu membuat pemandangan yang spesial di benak saya. Dan ketika saya ke benteng kota Yerusalem, jadi ada 3 destinasi wisata sejarah di kota tua Yerusalem, yakni Gereja Makam Kudus, itu gereja yang diyakini sebagai tempat wafat dan mangkatnya Yesus atau Nabi Isa kalau di Islam. Kemudian kedua, tembok ratapan Yahudi. Yang ketiga adalah Masjidil Al-Aqsa yang diagungkan oleh kaum muslim. Jadi 3 tempat suci 3 agama ini berada di kota tua Yerusalem dalam radius yang hanya 500 meter. Jadi maka kota tua Yerusalem ini sering menjadi perebutan 3 agama ini, yang walaupun sebenarnya kalau kita menelisik lebih dalam, buat apa juga itu diperebutkan. Jadi itu akhirnya di bawah kewenangan PBB UNESCO itu menjadi milik 3 agama. Nah, suatu saat saya bisa mengunjungi di kota tua Yerusalem ini, jalan kaki hampir 20 kilo, jalan kaki ya hampir 1 jam bersama istri untuk mengunjungi Masjid Al-Aqsa atau melihat-lihat di dinding ratapan, juga masuk di gereja Makam Kudus. Yaitu kita seringkali ya takut juga karena tentara-tentara Israel juga banyak dan mengawasi, dan mereka selalu menanyakan identitas kepada kami. Tetapi kami juga tidak melakukan hal-hal yang tidak wajar, dan kami juga melalui jalur resmi. Jadi akhirnya tidak masalah kita mengunjungi kota tua Yerusalem. Nah, kota tua Yerusalem, Masjid Al-Aqsa dan gagak inilah yang akhirnya membuat saya terinspirasi untuk menulis cerita pendek Sepasang Mata Gagak di Yerusalem. Jadi ini cerita pendek yang kemudian dimuat koran Tempo, yang membuat saya banyak berkesan selama hidup di Yerusalem selama 2 bulan. Terima kasih.